Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2, yaitu tentang kepemimpinan digital dan perilaku organisasi pendidikan, yang di sini membahas tentang teori klasik kepemimpinan. Baiklah, saya Gusra Pernita dengan NIM 24147029. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Ibu Atria Liustari, Adinda Safitri, saya sendiri Gusra Farnita, dan Ibu Sri Kurnianensi. Baiklah Bapak Ibu, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan arah, motivasi, dan inspirasi kepada pengikutnya agar mereka dapat bekerja bersama untuk mencapai visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa definisi kepemimpinan yang sering digunakan adalah: menurut Peter Drucker, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memfokuskan usaha kelompok pada pencapaian tujuan. Kepemimpinan mengharuskan pemimpin memiliki kemampuan untuk membuat keputusan, mengarahkan, dan memotivasi timnya. Nah, menurut James Coase dan Barry Foster, kepemimpinan adalah proses sosial yang melibatkan hubungan antara pemimpin dan pengikut, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi mereka dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh itu saja, tidak lebih dan tidak. Ada dua teori kepemimpinan yang saya temukan di sini. Yang pertama itu teori sifat. Teori sifat berfokus pada karakteristik atau sifat tertentu yang dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin memiliki kualitas alami yang membedakan mereka dari orang lain. Sedangkan teori situasi adalah, teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi atau kondisi tertentu. Teori ini berfokus pada fleksibilitas pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Karakteristik pemimpin dalam teori sifat: kecerdasan, kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, kepercayaan diri, rasa percaya diri yang kuat untuk memimpin. Yang ketiga, kemampuan sosial, kemampuan untuk berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Keempat, keberanian, kemampuan untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Dan yang terakhir yaitu integritas, kejujuran dan etika yang tinggi dalam bertindak. Kelebihan dan kekurangan teori sifat: kelebihannya mudah dipahami dan aplikatif, memberikan gambaran tentang kualitas yang perlu dimiliki pemimpin. Kekurangannya tidak memperhatikan pengaruh konteks atau situasi, sifat yang tidak selalu menjamin keberhasilan dalam semua kondisi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam teori situasi. Gaya kepemimpinan yang umum dalam teori situasi: A. Autokratis, yaitu pemimpin memberi instruksi yang jelas dan mengontrol. B. Demokrat, pemimpin melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Yang C. Laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk membuat keputusan. Pemimpin yang baik harus menyesuaikan gaya mereka dengan tingkat kedewasaan dan kompetensi bawahan. Teori-teori situasi yang terkenal. Yang pertama itu teori Fedler, kontingensi teori. Efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi yang ada. Yang kedua, menggunakan dua dimensi utama, hubungan pemimpin dengan anggota tim dan struktur tugas. Yang kedua itu teori Harshas-Blackhart. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kemampuan bawahan. Mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan berdasarkan kemampuan dan motivasi bawahan, memberi arah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori situasi. Kelebihannya menekankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap situasi yang berubah, memperhitungkan kebutuhan dan tingkat kesiapan pengikut. Sedangkan kekurangannya bisa sulit diharapkan atau diterapkan secara konsisten dalam jangka yang panjang, memerlukan kemampuan analisis situasi yang tinggi dari pemimpin. Selanjutnya ada teori tingkah laku kepemimpinan. Yang pertama itu konsep dasar.
Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan lebih berfokus pada perilaku yang dapat dipelajari dan dikembangkan daripada sifat bawaan pemimpin. Yang kedua, tujuan utama yaitu menilai dan mengembangkan perilaku pemimpin yang dapat meningkatkan kerjasama tim dan organisasi. Gaya kepemimpinan dalam teori tingkah laku, yang pertama dia berorientasi pada tugas, yang kedua fokus pada pengorganisasian pekerjaan dan pencapaian tujuan, yang ketiga memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan prosedur, yang keempat fokus pada hubungan interpersonal komunikasi dan mendukung kesejahteraan pengikut, membina hubungan yang positif dan meningkatkan motivasi tim. Sekarang kita lanjut gaya kepemimpinan menurut teori tingkah laku. Ada 3 gaya kepemimpinan menurut teori tingkah laku. Yang pertama itu gaya kepemimpinan autokratis. Yang kedua gaya kepemimpinan demokratis. Dan yang ketiga itu gaya kepemimpinan laizis. Gaya kepemimpinan autokratis, pemimpin membuat keputusan sepenuhnya dan memberikan instruksi yang jelas. Biasa digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan pengendalian cepat. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan untuk berpartisipasi, menumbuhkan rasa keterlibatan dan motivasi dalam tim. Sedangkan gaya kepemimpinan laissez, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan. Cocok untuk tim yang memiliki kompetensi yang tinggi dan independen. Kelebihan dan kekurangan teori tingkah laku, yang pertama itu kelebihannya kita lihat di sini, menekankan pengembangan keterampilan dan perilaku pemimpin yang bisa dipelajari, membantu pemimpin memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi tim, dan membantu dalam pencapaian keseimbangan antara tugas dan hubungan. Sedangkan kekurangannya, tidak memperhitungkan pentingnya faktor situasional dalam kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terlalu fokus pada suatu dimensi bisa mengurangi titik fokus tersebut. Teori kontingensi, pendekatan kepemimpinan yang bergantung pada situasi. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada faktor-faktor eksternal dan situasional. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan konteks dan karakteristik situasi yang mereka hadapi. Pentingnya teori kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan pada semua situasi, yang pemimpin harus fleksibel dalam pendekatannya. Teori kontingensi Fiedler, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, fokus pada pengorganisasian dan pencapaian tugas. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan, fokus pada membangun hubungan internasional yang baik dengan pengikut. Aktor situasional, hubungan pemimpin dengan anggota tim beberapa baik, pemimpin berinteraksi dengan pengikut. Struktur tugas, sejauh mana tugas yang diberikan sudah jelas dan terstruktur. Kekuatan posisi pemimpin, seberapa besar wewenang yang dimiliki pemimpin dalam pengambilan keputusan. Kelebihan menyediakan cara untuk menilai kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi, sedangkan kekurangannya menyederhanakan kompleksitas hubungan antara pemimpin dan situasi. Sekarang kita lanjut kepada teori kepemimpinan situasional Horsett-Blackhart. Tingkat kesiapan pengikut. Tingkat kesiapan rendah. Pengikut tidak memiliki kemampuan dan motivasi yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Tingkat kesiapan sedang. Pengikut memiliki beberapa keterampilan tetapi tidak sepenuhnya termotivasi. Tingkat kesiapan tinggi, pengikut memiliki keterampilan dan motivasi yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Tingkat kesiapan sangat tinggi, pengikut sangat kompeten dan termotivasi, siap untuk bekerja secara mandiri. Nah, gaya kepemimpinan yang disarankan mengarahkan gaya yang lebih otoriter, melatih atau coaching, dan mendukung gaya yang lebih mendukung untuk pengikut yang lebih siap. Mendelegasikan gaya yang lebih memberdayakan pengikut yang sangat kompeten. Sekarang kita lihat teori kepemimpinan 4 goal. Gaya kepemimpinan dalam 4 goal teori. 1. Gaya direktif. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang dilakukan. 2. Gaya pendukung. Pemimpin memberikan dukungan dan perhatian kepada kesejahteraan pengikut. Yang ketiga, gaya partisipatif. Pemimpin melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, gaya prestasi. Pemimpin menantang pengikut untuk mencapai standar yang tinggi dan menetapkan tujuan yang sulit. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan teori kontingensi. Yang pertama kita lihat kelebihannya dulu. Menyadari bahwa
Kepemimpinan yang efektif bergantung pada banyak faktor, bukan hanya satu gaya. Memberikan panduan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan pengikut. Membantu pemimpin untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan situasi. Kekurangannya menjadi kompleks karena melibatkan banyak variabel dalam menilai situasi. Sulit untuk selalu mengetahui situasi yang tepat atau cara yang tepat untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari beberapa uraian di atas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu teori sifat berfokus pada kualitas pemimpin yang dapat dikembangkan, sementara teori situasi menekankan pentingnya adaptasi terhadap berbagai konteks. Yang kedua, berbagai pendekatan dalam teori kepemimpinan memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pemimpin dapat berperan dalam organisasi. Yang ketiga, pemimpin yang efektif sering menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhan situasional dan konteks organisasi. Yang keempat, pemilihan pendekatan yang tepat akan bergantung pada tujuan, struktur, dan budaya organisasi. Yang kelima, teori tingkah laku kepemimpinan menekankan pada pentingnya perilaku pemimpin yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Yang keenam, gaya kepemimpinan yang tepat, otokratis, demokratis, atau laissez-faire harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan tim. Yang ketujuh, teori kontingensi menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif bergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi. Yang kedelapan, setiap teori dalam kontingensi memberikan panduan yang berguna dalam menilai dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan spesifik tim dan organisasi. Pemimpin yang baik harus dapat menganalisis atau mengenali situasi yang berbeda dan menyesuaikan dengan gaya untuk mencapai hasil yang optimal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Banyak maaf, banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.